salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah yang kami muliakan, wabil khusus sahibul bait Panganda Mawadidin Nur Mahmud yang tengah berduka dan kita datang bertakziah di sini untuk menghibur beliau. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal kebaikan buat keluarga Bapak Mawadidin Nur Mahmud, yaitu masih dalam suasana Syawal kita bersama bersilaturahmi di sini. Tampaknya almarhum juga menjadi sebuah pelajaran bisa mengajak kita semua berkumpul di rumah yang mulia. Sahabat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Iqra'u suratu Yasin ala mautakum, atau riwayat lain menyebutkan Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah atas kematian atau mayat di antara kamu itu surah Yasin. Dan tadi kita sudah sama-sama membaca surah Yasin. Memang surah Yasin ini menjadi surah yang spesial ya, istimewa bagi kita kaum muslimin. Apalagi setiap malam Jumat pun kita membaca surah Yasin ya. Sahabat jemaah dimuliakan Allah, saya ingin mengutip di bagian di antara surah Yasin itu ada satu cerita ya. Cerita ini cukup menarik untuk menggambarkan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran siapa itu orang kampung dan siapa itu orang kota. Jadi Yasin ini, surah Yasin ini ngajarin kepada kita seperti itu. Apa bedanya ahlu qaryah dan ahlul Madinah gitu. Kalau bahasa Al-Qur'annya gitu. Ahlu qaryah ya orang kampung lah kalau terjemahan kasarnya, ya orang yang kurang beradab kira-kira begitu. Dan ahlul Madinah ini orang yang madani, orang-orang yang beradab. Nah, hal itu digambarkan dalam surah Yasin di cerita dari ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini cerita di sebuah kampung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Kalimatnya begitu. Berikanlah perumpamaan kepada mereka tentang ashabul qaryah, tentang penduduk kampung itu. Jadi singkat ceritanya, penduduk kampung ini penduduk kampung yang spesial tebelnya gitu, spesial bataknya loh, nggak bisa diingetin. Sehingga satu kampung ini harus Allah datangkan, nggak cukup satu orang rasul, tapi mursalun, banyak rasul.
id arsalna ilaihim itsnaini, ketika dikirim dua rasul didustai dua rasul. Sampai akhirnya fa'azazna bitalisin, akhirnya Allah kirimkan rasul yang ketiga. Tiga-tiganya juga ditolak, bahkan sampai diancam mau dibunuh. Jadi ini orang kampung ini luar biasa, nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar perbaikan, nggak mau melakukan sebuah upaya pembinaan, pembenahan diri mereka itu sendiri. Bahkan sampai-sampai mereka malah membalik sebuah kondisi. Rasul-rasul inilah yang bikin celaka. Ya, mereka bilang, qalu apa? Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum. Kamu ini yang bikin celaka kami. Kami susah, kami sengsara ini gara-gara Rasul. Jadi sampai dibalikkan faktanya begitu. Singkatnya, sang Rasul ini ketiga-tiga sudah menjelaskan bahwa hakikatnya mereka adalah berdakwah untuk melakukan perbaikan. Nah, ketika suasana perdebatan yang begitu sengit dan tidak ketemu titik temunya, ya, kalimat berikutnya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalun. Sahabat aku dulu lupa dia. Lalu datanglah dari ujung kota. Padahal di awal dikatakan ashabul qaryah, di tempat yang sama dikatakan datanglah seorang laki-laki dari ujung. Yang laki-laki ini mengatakan, wahai kaumku, ikuti Rasul ini, ikuti dia ini. Karena mereka tidak minta imbalan, itulah orang yang mendapatkan hidayah. Nah, para ulama menggambarkan bedanya orang kampung sama orang kota. Orang kampung itu gak mau dengar nasihat, gak mau dengar pengalaman. Orang kota, orang yang berperadaban, mudah diberi nasihat, mudah diingatkan, mudah disadarkan. Kualitas kita kampung atau tidak, kota atau tidak, lihat dari sejauh mana dia menerima sebuah perbaikan diri dan lingkungan. Itu Surah Yasin mengajarkan kepada kita seperti itu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik lagi dalam Surah Yasin ini juga, sebagaimana setiap kali kita berjumpa dengan kematian, Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Surah Yasin ini memberikan kepada kita pelajaran tanda-tanda melihat tentang sebuah kematian dan kehidupan. Allah sebutkan misalnya di ayat ke-33 ada sebutkan wa ayatul lahu, wa ayatul lahu, wa ayatul lahu. Itu kalimatnya, dan tanda untuk mereka, dan tanda ayat untuk mereka. Di surah 3 ayat 33, 37 dan 41. Yang pertama, ayat yang pertama Allah katakan berbicara tentang kehidupan dan kematian. Lihatlah bumi. Bumi ini asalnya mati, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dengan air sehingga keluarlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan makanan buat kita. Keluarlah itu sungai. Aslinya bumi tempat tinggal kita ini gak layak buat kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dengan kita, dijadikanlah kehidupan di sini. Itu kita perlu belajar melihat kehidupan dan kematian di tempat tinggal kita. Aslinya tanah ini kalau tidak dapat siraman dari langit, kalau tidak ada air yang mati. Makanya selalu Allah mengiring kalimat balasan untuk orang-orang beriman dan amal soleh adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Jadi iman itu surga, sungai-sungai itu adalah laut. Iman kita bisa sebaik mungkin tumbuh dengan baik kayak surga yang berpohon yang indah kalau banyak amal solehnya, kalau banyak airnya. Iman itu akan kering kalau nggak ada bukti dari amal solehnya. Itulah bukti. Ayat yang kedua, wa ayatul lahumul lailu naslafu minhu nahar fa idza hum mudhimun. Aslinya bumi ini gelap. Makanya ayatnya mengatakan, ayat berikutnya adalah bagaimana kita kupas. Allah kupas itu kondisi bumi, ya, sehingga ketika dikupas dibuang siangnya, tinggallah aslinya bumi ini gelap. Karena hakikatnya bumi ini terang karena mendapat sinar dari matahari. Jadi naslah itu kayak kita kupas kulit jeruk. Aslinya bumi ini gelap. Karenanya kita perlu bersyukur Allah kirimkan cahaya. Disitulah ada kehidupan. Ayat yang berikutnya bicara kehidupan dan kematian juga. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahu fil fulkil masyhur. Kalau Allah mau menghilangkan sebuah generasi itu gampang. Makanya di sini ayat berikutnya bagaimana kami angkat ini, ya, turunannya anak-anak Adam ini di dalam sebuah kapal besar, kapalnya Nabi Muhammad. Sebuah generasi baru. Orang tua kita aslinya Adam alaihissalam, tapi kemudian sebuah generasi itu dihapuskan dan tinggallah kata wal ghafurur rahim. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la ta'iban illa qabiltah wa la 'asiran illa yassartah wa la su'an illa saraftah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la mautan illa rahimtah wa la mautan illa rahimtah ولا موتا إلا رحمته ولا عدوا إلا حطمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته اللهم اجعل حياتنا حياة العلماء واجعل موتنا بموت الشهداء بعد طول العمر حسن العمل واجعل دماءنا مسكها اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.